naikkan pujian kita sebelum kita mulai ibadah ini. Pujian kita yang pertama adalah Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur karena Tuhan menjaga dan memelihara kami sampai pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Kiranya Tuhan Yesus, semangat kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semangat adik-adik. Masih Kak. Oke adik-adik semangat. Kakak mau tes kakak guru sekolah minggu masih semangat apa enggak? Masih semangat ya kakak? Masih ya. Semangat kakak guru sekolah minggunya. Masih semangat ya kakak? Masih ya. Mantap. Oke, mari kita naikkan pujian kita yang kedua yang berjudul Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, biasakan dan bilangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Jadi saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik. Kurang keras nih. Ayo yang lebih keras lagi ya, yang lebih semangat. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Oke, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik siapkan Alkitabnya. Siapa yang sudah siapkan Alkitabnya? Sudah? Oke, kita siapkan hati dan pikiran, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan pimpin ajari kami Tuhan. Buka hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 31. Ayo dibuka ya. Keluaran 14 ayat 21 sampai 31. Sudah dibuka? Keluaran 14 ayat 21 sampai 31. Kakak yang bacakan ya. Keluaran 14 ayat 21 sampai 31. Menyeberangi laut Teberau. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu,
Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu juga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun, yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikian firman Tuhan. Ya adik-adik, tema kita pada hari ini yaitu dalam kesesakan Tuhan menolong aku. Ya, seperti kisahnya Nabi Musa yang diutus Tuhan untuk memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kakak, kenapa orang Israel mau keluar dari tanah Mesir? Ya, jadi gini adik-adik, dulu pada zaman orang Israel tinggal di Mesir, mereka diperlakukan secara tidak adil oleh orang-orang Mesir, khususnya oleh Raja Firaun. Mereka diperbudak, mereka diberi upah yang sangat sedikit. Dan orang-orang Israel ini sedih, dan orang-orang Israel berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa-doa orang Israel ini dengan mengutus satu nabi. Adik-adik tahu nabi siapa? Ya, benar, Nabi Musa. Nabi Musa diutus Tuhan untuk memimpin orang-orang Israel. Waktu orang Israel melakukan perjalanan, mereka berjalan di padang gurun. Banyak melewati tantangan. Sampai akhirnya mereka berjalan di padang gurun adik-adik. Ketika mereka berjalan, mereka menoleh ke belakang. Mereka melihat ke belakang adik-adik. Orang-orang Israel ini melihat ke belakang. Dan ternyata adik-adik tahu, orang-orang Mesir, tentara-tentara Mesir dan Raja Mesir yaitu Raja Firaun mengejar orang-orang Israel. Dan mereka, orang-orang Israel ini ketakutan adik-adik. Aduh, bagaimana ini? Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Bagaimana ini Musa? Tapi Musa mengatakan kepada orang-orang Israel, kalian tidak usah takut, karena Tuhan akan selalu melindungi kita melalui apa adik-adik? Ada yang tahu? Ya, melalui tiang api dan awan. Akhirnya orang-orang Israel terus melakukan perjalanan mereka. Mereka berjalan. Ketika mereka berjalan, mereka kaget. Di depan mereka ada lautan yang sangat luas. Ya,
Lautan itu kan dalam ya adik-adik. Adik-adik ada yang udah pernah ke laut belum? Sudah? Iya, lautan itu dalam kan adik-adik, sangat dalam dan sangat luas. Orang-orang Israel ini kebingungan ya adik-adik. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana kita bisa melewati laut yang sangat luas ini? Kita kan tidak ada kapal. Kalau kita berenang, aduh, mana mungkin kita bisa berenang menyeberangi laut yang sangat luas dan dalam ini. Mereka kebingungan adik-adik. Mereka sangat bingung. Tapi akhirnya Musa mengatakan kepada orang-orang Israel ini. Kakak bacakan ya. Musa bilang begini, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu." Musa bilang begitu kepada orang-orang Israel. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut untuk membelah laut menjadi dua. Terbelahlah laut menjadi dua bagian adik-adik. Adik-adik tahu di tengah-tengah itu terdapat tempat yang kering. Tengah-tengah itu terdapat tanah yang kering. Tidak basah adik-adik, sangat kering. Gak ada becekan. Gak ada. Sangat kering. Dan tempat kering ini, tanah kering ini bisa dijalani oleh orang-orang Israel. Nah, ketika mereka berjalan terus. Mereka berjalan melewati laut yang sudah terbelah dua itu ya. Mereka berjalan di situ ya. Dan seketika mereka melihat ke belakang lagi. Ternyata orang-orang Mesir mengejar dan menyusul orang-orang Israel adik-adik. Orang-orang Mesir, segala kuda-kuda orang Mesir, kuda-kuda Firaun ya, kuda-kudanya Firaun, keretanya, dan tentara-tentara orang Mesir. Sampai ke tengah-tengah laut mereka adik-adik. Aduh, akhirnya Tuhan membuat roda kereta orang-orang Mesir ini miring. Ya, miring dan maju dengan berat. Di ayat berapa? Kita baca ya. Sebentar ya. Di ayat 25. Tuhan membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang-orang Mesir berkata seperti ini adik-adik. Marilah kita lari meninggalkan orang Israel ini, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan kami, orang-orang Mesir ini, kata-kata orang Mesir. Oke adik-adik, dan akhirnya Tuhan berfirman kepada Musa untuk menyuruh Musa mengangkat tongkatnya lagi. Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya lagi adik-adik. Dan akhirnya Musa mengangkat tongkatnya lagi dan mengulurkan tangannya ke laut. Dan laut pun menutupi kereta-kereta orang yang berkuda dari pasukan Firaun yang menyusul orang-orang Israel ini adik-adik. Akhirnya orang-orang Mesir ini tenggelam. Orang-orang yang tentara-tentaranya juga tenggelam adik-adik. Tentara-tentara Mesir, orang-orang Mesir, segala keretanya tenggelam. Karena Musa sudah mengangkat tongkatnya lagi dan mengulurkan tongkatnya ke laut. Sehingga akhirnya menjadi satu lautan. Dan akhirnya orang-orang Israel selamat melewati laut Teberau. Ya, nama lautnya Teberau ya adik-adik. Mereka sungguh senang. Mereka sangat bersuka cita. Orang-orang Israel ini sangat bersuka cita. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati, terhantar di pantai laut.
Di ayat 30 kita bisa baca, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Akhirnya bangsa Mesir takut kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan Musa hambanya. Nah adik-adik, dan kakak mau nanya nih, pernah gak sih adik-adik ngerasa takut? Pernah? Takut karena apa? Kakak mau tahu dong? Karena mau ujian ya? Iya, karena apa lagi? Takut ke kamar mandi? Takut gelap ya? Ya adik-adik sekarang tidak usah takut lagi ya, sebab Tuhan pasti menolong dan melindungi adik-adik dimanapun adik-adik berada. Nah adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kira-kira kita belajar apa aja sih? Kakak mau tahu dong, dari cerita Nabi Musa yang membelah lautan menjadi dua ini, kira-kira adik-adik dapat apa aja nih? Kakak mau tahu dong. Apa? Iya betul banget, Allah kita hebat dan berkuasa. Benar. Terus apa lagi? Kakak mau tahu lagi dong. Allah sanggup melakukan mujizat. Bener banget adik-adik. 100 untuk adik-adik. Oke, kakak ingetin untuk adik-adik bahwasannya Allah kita Allah yang sangat hebat dan sangat berkuasa. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Tidak perlu takut lagi sebab Tuhan Yesus pasti menolong dan melindungi adik-adik sekalian dimanapun adik-adik berada. Kalau adik-adik yang mau ujian, adik-adik gak usah takut lagi. Adik-adik berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan tolong. Tapi adik-adik harus belajar ya. Kalau nggak belajar, gimana mau ngisi ujiannya? Ya kan? Nah, kita kiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, di mana Tuhan firman-Mu yang mengajari tentang Nabi Musa yang memimpin orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir Tuhan. Kami belajar Tuhan bahwasannya Tuhan berkuasa dan Tuhan mampu melakukan mujizat dan menolong setiap kami, menolong adik-adik sekolah minggu yang memerlukan dan membutuhkan Tuhan. Seperti Tuhan menolong orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Ajar kami Tuhan, pimpin kami terus Tuhan, supaya firman Tuhan pada pagi hari ini bukan hanya kami dengar, tapi boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, adik-adik, anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bersama